Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Eli Iriani, CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya, dan berteknologi untuk mewujudkan SDM unggul yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran IPS dengan memfragmentkan peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan melalui wayang kardus. Selamat menyaksikan. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 94 sekarang sedang membuat wayang dari kardus. Ini kardusnya sedang dalam proses penyelesaian. Ini apa ini latih, tinggal dibuat tangannya dari kardus. Ini toko latih. Kemudian di sebelah sini ada toko Sukarni. Dan ada toko Wikana ya? Iya, Bu. Toko Wikana belum selesai ya, toko Wikana dari kardus. Ini dari kardus ya, untuk pelapis belakangnya ini dari kardus. Kemudian di sebelah sini ada toko Ahmad Subarjo. Ada toko Ahmad Subarjo masih dalam proses penyelesaian dari kardus. Muhammad Hatta, kemudian Sultan Syahrir, kemudian di sebelah sini ada siswa kita sedang membuat toko siapa nih? Suhud. Toko Suhud, ini toko Suhud ya. Semuanya ini akan kita mainkan ke dalam peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan ya. Salam Pancasila. Kita mulai. Salam Lima Sila. Pancasila. Pancasila. Jaya sebagai bangsa. NKRI. Harga Kampus untuk kita semua. Masuk bab 4 ya. Bab 4
tentang materi sejarah. Memasuki materi sejarah ini kalian akan ibu ajak untuk mengenal tokoh-tokoh kita melalui kegiatan memproklamasikan kemerdekaan. Jadi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Biar lebih memahaminya, maka kalian saya ajak untuk memainkan wayang yang terbuat dari kardus. Jadi kita akan memainkannya bersama-sama. Kemudian kita melakukannya dengan dialek bahasa Pangkalan Balai untuk kearifan lokalnya. Jadi kita akan mainkan bersama-sama. Jadi siap dengan perannya masing-masing ya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarkannya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkan apa itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah Jepang melakukan tindakan mereka. Itu berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk kemerdekaan Indonesia dan bagi tanggal 16 Agustus PPKI akan bersidang untuk ngomong ke kemerdekaan. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang menghendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang aku katakan, akan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan diri sendiri. Mengapa datang Soekarno meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan warga yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Aku setuju. Menurut aku yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Masalahnya kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 16 Agustus mendatang. Setuju aku. Menurutku yang penting itu adalah menghadapi sekutu yang mengambil balik kuasa di sini. Masalah kemerdekaan lemaklah dibicarakan dalam sidang PPKI 16 Agustus mendatang. Berat hati mendengar keputusan tersebut. Para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu, Soekarno dan Hatta, ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara? Dulur datang sepagi ini. Bermaksud membawa kau dan Soekarno untuk ikut dengan kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang.
Pulangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Dulur-dulur lah tahu belum keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Maaf Bu, Saya tak tahu. Omong ke Pak dengan aku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian besok pagi. Akankah kau bersumpah untuk itu? Kau tak percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Soekarno di Rengas Dengklok. Pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Untunglah kamu bela baik-baik, kamu bela dek papa. Laju cak mana keputusannya? kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Laju kapan kita nak melaksanakannya? Manujiku, cak mana kalau besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Kalau mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua dan golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, rombongan sampai di Jakarta. Cak mana kita nak ngomong ke naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahas, Bung. Tetapi hari lanak malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Aku punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan rumah Maeda. Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Sayuti Melik adalah tokoh yang mengetik naskah proklamasi. Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di rumah Soekarno, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, HOS Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula untuk membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah perjalanan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oke anak-anak, selesai kita memfragmenkan peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Aplaus untuk kita semuanya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ula Jamila dari kelas 95. Hari ini kami belajar IPS dengan materi peristiwa menjelang proklamasi Indonesia. Kami bermain peran dengan wayang tokoh yang kami buat dari kertas kardus. Ini yang kami buat dari kertas kardus dengan wayang tokoh Soekarno-Hatta. Belajar dengan menggunakan wayang tokoh membuat saya menjadi semangat, senang, termotivasi, dan membuat saya gembira karena belajar dengan wayang tokoh membuat belajar jadi menyenangkan dari sebelumnya. Demikian tanggapan saya terhadap pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Esther Mayanata Sidurian dari kelas 94. Hari ini kami belajar IPS bersama dengan Ibu Eli dengan materi peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Materi disampaikan dengan memfragmenkan peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan wayang tokoh yang dibuat dari kardus yang kami buat sendiri bersama dengan Bu Eli. Setelah pembelajaran hari ini, saya merasa sangat senang karena pembelajaran disampaikan dengan menggunakan wayang yang unik dan menambah kreativitas saya. Saya akhiri tanggapan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yali Maharani. Saya mengajar di kelas 9 mata pelajaran seni budaya. Rekan mengajar Ibu Eli Aryani. Setelah melihat proses pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu Eli tadi, saya sangat tertarik ya melihat antusias murid, siswa-siswi melihat dalam proses pembelajaran tersebut. Melihat proses pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu Eli, saya merasa termotivasi dan juga tertarik untuk membuat media yang seperti diajarkan oleh Bu Eli untuk bisa lebih membuat siswa lebih tertarik lagi dalam proses belajar mengajar. Ini dari saya setelah saya melihat dari proses media pembelajaran yang telah diajarkan Ibu Aryani saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.3. Saya berharap agar video ini akan dapat menginspirasi rekan-rekan semua untuk dapat membuat dan menciptakan media pembelajaran yang menarik sehingga proses pembelajaran di kelas akan sangat menarik dan menjadikan peserta didik akan semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas kita. Demikian, salam dan bahagia.